Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu cintai. Semoga kalian selalu sehat, banyak berdoa ya. Kemudian selalu menjalankan protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat dan pandemi yang sedang berlangsung di negara kita ini cepat berlalu ya. Oke anak-anakku yang ibu banggakan, kita lanjutkan lagi materi matematikanya ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang lingkaran pada bagian pertama ya, ada bagian-bagian lingkaran, kemudian keliling dan luas lingkaran. Kali ini kita akan membahas masih pada temanya yaitu lingkaran, yaitu pada sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sebuah sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap pada busur lingkaran. Nah, mungkin gampangnya begini nah. Kalian perhatikan dua gambar yang ada di bawah ini. Kalau sudut pusat berarti sudut itu berada pada pusat lingkaran, yaitu di tengah-tengah ya. Gambar yang pertama ini yang tulisannya warna hijau. Kalau sudut keliling berarti sudut itu berada di sekeliling lingkaran. Kalau di dalam gambar ini yaitu yang tulisan warna merah, itu disebut sudut keliling. Nah, hubungannya bagaimana sih antara sudut pusat dan sudut keliling? Untuk sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling atau sebaliknya. Besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusatnya. Ada beberapa sifat pada sudut pusat dan sudut keliling. Sifat yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya selalu 90 derajat atau sudut siku-siku. Kita lihat gambarnya ya. Di sini ada sudut pusat POQ 180 derajat di situ ya. Maka besar sudut keliling PRQ-nya berapa? Berarti setengah kali 180 yaitu 90 derajat ya. Kemudian yang kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka akan memiliki sudut yang sama. Nah, maksudnya menghadap busur yang sama bagaimana? Kita lihat nah. Sudut RPQ ya, menghadap busur QR. Sudut RTQ juga menghadap busur QR. Terakhir, sudut RSQ juga menghadap busur QR. Ya, di situ. Maka ketiga-tiganya menghadap busur yang sama yaitu busur QR, sehingga besar sudut ketiganya antara RPQ itu akan sama dengan RTQ, akan sama dengan RSQ. Yang ketiga, sifat ketiga, sudut-sudut keliling yang saling berhadapan itu jumlahnya 180. Contoh di sini, sudut keliling yang pertama sudut PSR yang ada di atas ya nak ya. Itu kalau ditambah dengan sudut PQR yang ada di bawah itu jumlahnya 180. Nah, selanjutnya sudut antara dua tali busur. Dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Jika ada dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran, maka besar sudut kedua tali busur yang saling berpotongan tersebut sama dengan setengah kali dari jumlah sudut pusat yang tepat berada di depan atau di belakangnya. Dalam hal ini, besar sudut PTS itu sama dengan setengah kali besar sudut POS ditambah besar sudut QOR. Kemudian besar sudut STR itu sama dengan setengah kali besar sudut SOR ditambah besar sudut POR. Nanti contohnya kita akan lihat di bawah ya nak ya. Kemudian yang kedua, dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran. Jika ada dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran, maka besar sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran tersebut sama dengan setengah kali selisih sudut pusat yang terletak di antara kedua tali busur tersebut. Maksudnya di sini bagaimana kita mencari sudut ECA, yaitu ECA itu dia berpotongan tapi di luar lingkaran. Maka besarnya setengah kali besar sudut AOE dikurangi setengah kali dikurangi besar sudut BOD ya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambarnya nak. Jika besar sudut AOB pada gambar di bawah ini 40 derajat, tentukan besar sudut ACD. AOB, AOB, berarti dia menghadap busur AB, AOB menghadap busur AB.
Garis DB merupakan garis lurus, sehingga kita lihat ya DB-nya garis lurus. Berarti besar sudut DOA dan besar sudut AOB itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Kalau berpelurus bagaimana sudutnya? Kita lihat lagi materi kelas 7. Kalau besar sudut yang saling berpelurus itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti di sini untuk mencari besar sudut AOD-nya itu bagaimana? Kenapa harus besar sudut AOD dulu? Karena nanti biar ACD itu biar nanti kita bisa mencari ACD, maka kita harus mencari dulu besar sudut AOD-nya. Nah, besar sudut AOD-nya berapa? Berarti besar sudut AOD sama dengan besar sudut pelurus 180 dikurangi dengan besar sudut AOB. AOB-nya 40. Jadi besar sudut AOD-nya sama dengan 140 derajat. Besar sudut AOD adalah sudut pusat lingkaran, sedangkan AOD adalah sudut pusat lingkaran, dan ACD adalah sudut keliling lingkaran. Ternyata antara AOD dengan ACD itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AD. Maka besar sudut ACD-nya atau sudut kelilingnya setengah kali besar sudut AOD-nya. AOD-nya 140, maka ACD-nya 140 dibagi 70. Dibagi 2 sama dengan 70. Paham ya nak ya? Sekarang yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Yang diketahui adalah sudut ABC atau sudut keliling, yaitu berapa? 65 derajat. Karena yang diketahui sudut keliling yang ditanyakan adalah AOC. AOC berarti sudut pusat ya. Nah, kalian perhatikan ABC dengan AOC itu sama-sama menghadap busur AC, sehingga AOC-nya berarti sudut pusatnya, AOC-nya sama dengan sudut pusatnya, berarti 2 kali, ini bukan setengah ya, tapi 2 kali 65, berarti 130. Kemudian diberikan sebuah lingkaran sebagai berikut, tentukan nilai X pada gambar tersebut. Nah, ini juga sama sebenarnya prinsipnya, kita mencari sudut pusat dan sudut keliling. Yang diketahui sudut apa nak? Sudut pusat apa keliling dari gambar ini? Iya, sudut kelilingnya ada, yaitu 70 derajat. Ya, sedangkan sudut pusatnya masih dalam bentuk 5X min 10. Kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Maka untuk mencari atau untuk menyelesaikan masalah ini, kita masukkan saja bahwa sudut DPE atau sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut DFE atau sudut kelilingnya. DPE-nya 5X min 10 atau 5X dikurangi 10 sama dengan 2 kali 70. 2 kali 70 140. Maka 5X sama dengan 140 ditambah 10. 5X sama dengan 150 dibagi 5. Ya, atau X sama dengan 150 dibagi 5, yaitu X sama dengan 30 ya. Gitu ya. Kemudian soal keempat. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut EGH-nya 53 derajat, tentukan besar sudut EFH. Kalau kalian perhatikan gambarnya, kayaknya rumit ya, kayaknya gambarnya susah banget Bu, gimana nih gitu. Padahal kita cukup mengamati, memahami bahwa ternyata antara besar sudut EFH dan EGH itu sama-sama sudut keliling dan menghadap busur yang sama. Tadi pada sifat yang kedua di atas, kalau sama-sama menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya adalah sama. Sehingga besar sudut EFH sama dengan besar sudut EGH, yaitu 53 derajat. Ya, cukup sekian ya nak ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian juga paham, tetap di rumah, tetap belajar dengan semangat. Kita tutup belajar kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk latihannya ada di bahan ajar evaluasi kompetensi 2. Silakan kalian kerjakan untuk materi yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.